Welcome semuanya guys di channel Pajak Smart. Ada satu konsep dalam bisnis ya, yaitu bahwa tujuan melampaui kepribadian. Apa maksudnya nih? Jadi ketika lo punya sebuah tujuan yang jelas dan terukur gitu ya, maka tujuan ini akan menjadi lebih nyata di dalam pikiran alam bawah sadar. Itu konsepnya gitu. Jadi pertama-tama gini, kita perjelas dulu nih, apa yang dimaksud dengan kepribadian. Kepribadian itu contohnya gue ini seorang sanguin gitu, gue ini seorang ekstrovert gitu, artinya gue ini seorang yang ceria dan emosional. Gue juga seorang koleris, artinya gue keras kepala dan gue pemimpin gitu. Kepribadian ini adalah bentukan jiwa yang dibawa sejak lahir guys. Oke, jadi ini sejak lahir gitu ya. Tapi seiring waktu kehidupan kita ini dengan banyaknya pengalaman hidup, banyaknya kita bersosialisasi dengan orang-orang gitu ya, kita bisa merubah-rubah kepribadian kita sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Jadi contoh gini ya, gua seorang yang ceria gitu contohnya. Tapi ketika gua patah hati gitu, ya gua bisa bersedih juga, gua bisa merenung dan menyendiri gitu. Begitu juga seorang yang introvert atau flekmatis gitu ya, yang pendiam, kalau dia pergi ke diskotik gitu, ya dia bisa juga nari-nari nggak jelas gitu juga bisa. Nah, seorang melankolis yang pemikir contohnya, ketika dihadapkan dengan deadline yang terbatas waktunya, ya dia juga bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat gitu. Jadi kemampuan orang untuk beradaptasi itu sangat tinggi. Oke. Contoh lainnya nih, contoh lainnya kalau lu seorang pendiam gitu ya, terus tiba-tiba rumah tetangga lu gitu kebakaran. Apa yang lu lakukan? Apakah lu akan berjalan pelan-pelan keluar rumah gitu? Tentu enggak dong. Lu akan dengan cepat berlari-lari keluar rumah bahkan sampai teriak-teriak tuh. Which is itu adalah ciri khas seorang sanguin gitu. Tapi lu bisa juga mengalami itu karena ketika lu terjadi kebakaran itu ya, lu punya tujuan jelas, lu punya tujuan sangat jelas yaitu lu mau keluar dari rumah ini untuk menghindari api itu gitu. Oke, tujuan sangat jelas di situ. Jadi oleh karena itu disebut bahwa tujuan lo itu bisa melampaui kepribadian lo. Artinya ketika lo punya tujuan yang jelas dan terukur, dan lu yakin dengan tujuan ini gitu ya, maka kepribadian lu tuh tidak bisa menahan lu untuk bertindak sebagaimana mestinya yang diperlukan untuk lu mencapai sebuah tujuan ini. Gitu guys. Oke, kita ambil contoh lagi. Lu mau jadi seorang konsultan pajak gitu lah ya. Contoh kayak gua gitu. Lu mau jadi konsultan pajak, lu seorang karyawan yang mungkin lu merasa hidup lu nggak nyaman, lu mungkin merasa kantor lu nggak suka, dan lu pengen menjadi seorang bisnismen, dan lu berpikir jadi konsultan pajak gitu contohnya. Dalam rangka menjadi konsultan pajak ini ya, uh, kan lu mesti melakukan sebuah shift gitu kan, sebuah perubahan gitu ya. Nah, nanti kan di akhir Agustus ini, gue akan launching sebuah coaching untuk siapa saja, strategi untuk bagaimana bisa berubah dari karyawan menjadi konsultan pajak gitu ya, yang sukses tentunya. Nah, dalam coaching ini kan salah satu yang akan gue bahas adalah kemampuan untuk menelepon customer. Contohnya, telepon calon customer untuk menawarkan jasa lo. Oke. Nah, di sini mungkin akan terjadi pertentangan batin gitu, guys. Sebelumnya, mungkin lo sebagai seorang karyawan, lo duduk di belakang kursi di komputer gitu. Lo tidak pernah melakukan kegiatan untuk marketing. Lo juga nggak pernah melakukan kegiatan untuk nawarin barang apapun itu kepada siapapun gitu. Karena lo orang accounting, lo orang di depan komputer gitu. Dan kebetulan lagi lu seorang introvert. Nah, ini problem. Jadi lu pendiam, lu pemalu, lu merasa bahwa kepribadian lu ini menjadi barrier gitu, menjadi pagar pembatas penghalang untuk lu bisa mencapai seberang sana, yaitu bisnis konsultan pajak gitu. Nah, ini dialami oleh banyak orang. Banyak orang, gua sendiri mengalami itu, dan banyak sekali orang yang mau pindah dari mental karyawan menjadi mental bisnismen mengalami masalah ini gitu. Nggak cuma masalah kepribadian, tapi kepribadian seringkali jadi alasan gitu. Lantas gimana caranya nih gue bisa meyakinkan lo untuk mempraktekkan teknik telepon customer gitu untuk mengajarkan ini? Hal pertama yang akan gue lakukan sebagai seorang mentor gitu, atau siapapun sebenarnya, semua coach di dunia ini selalu melakukan hal ini, yaitu hal pertama adalah menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Gitu guys. Jadi pertanyaannya adalah ketika lo mau mulai bisnis, apa tujuan yang lo pengen capai? Tujuannya harus jelas dan terukur. Gitu guys.
Oke, contoh, anggaplah lu menghitung, aku akan bantu lu menghitung nanti nih, oh dalam waktu 5 tahun lu akan bisa menghasilkan bisnis yang mana lu bisa menghasilkan uang 100 juta per bulan contohnya. Which is ini uang yang sangat mungkin, ini adalah suatu penghasilan yang sangat masuk akal untuk di bisnis konsultan pajak gitu ya. Terus kita lihat nih kondisi lo sekarang, lo punya gaji anggaplah 8 juta gitu per bulan gitu. Sedangkan lo punya visi mau mencapai 100 juta per bulan dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, maka kalau dipikirkan dengan analisa yang tepat gitu ya, lo akan bisa menghancurkan barrier ini. Lo akan bisa menghancurkan pagar penghambat untuk lo bisa maju ini, yaitu kepribadian lo sendiri gitu guys. Lo tidak berubah kepribadian lo ya. Kepribadian itu sulit diubah karena ada di dalam diri, tapi lo bisa melampaui kepribadian ini, yang introvert ini, lo bisa melampaui ini dan lo bisa menjadi orang yang berani menelepon customer. Gitu. Kenapa? Karena lu bisa membayangkan kesenangan-kesenangan yang bisa lu capai atau lu dapatkan apabila lu berhasil mendapatkan tujuan lu ini. Gitu. Dan juga lu bisa membayangkan betapa penderitaan yang akan muncul, yang akan terus terjadi kalau lu tetap bekerja di kantor yang seperti sekarang ini, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Gitu. Oke? Nah, di situ guys. Jadi, untuk semua orang pengen sukses tuh selalu diawali dengan visi dan tujuan. Oke? Dan visi ini harus jelas dan terukur. Semua yang terukur akan menjadi lebih baik. Oke? Semua yang bisa diukur akan jadi lebih baik. Itu kuncinya. Gitu. Oke? Jadi langkah pertama yang bisa lo lakukan adalah menentukan tujuan, guys. Menemukan tujuan bisnis yang pengen lo capai yang bisa diukur. Oke? Lu nggak bisa bilang, oh gue pengen berbisnis karena gue pengen bahagia. Itu nggak bisa, karena nggak bisa diukur. Tapi kalau lu bilang gue pengen berbisnis dalam waktu 5 tahun gue akan pengen capai 100 juta per bulan contohnya penghasilannya, maka itu diukur. Bisa diukur, bisa dihitung, bisa dicek kemungkinannya gitu guys. Oke? Jadi, tapi kalau lu masih bingung-bingung nih, lu masih ragu-ragu, lu bisa kontak gue, atau lu bisa nunggu coaching gue yang akan segera go launching di akhir Agustus ini. Nanti lu coba lihat di YouTube ini, tetap lu perhatikan di YouTube-nya dan di medsos gue, pantau terus, dan gue janjikan coaching ini bisa bantu lu kalau lu pengen merubah hidup lu dari seorang pengusaha, dari seorang karyawan jadi seorang pengusaha gitu, bahkan jadi orang yang sukses gitu. Dan gue janji ini akan benar-benar bermanfaat dan bisa merubah hidup lu gitu, bahkan lu bisa merubah orang-orang di sekitar lu dan orang-orang lu sayangi gitu. Oke, nantikan ya guys, nanti di coaching ini lu bisa hubungin gue di manapun di channel ini. Dan sampai jumpa nanti akhir Agustus lagi. See you!